Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Zulfikar Rusli, NPM 2022-0101. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari CV, apa itu CV, terus kelebihan kekurangan CV, dan pembagian CV tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu persekutuan komoditer atau CV. Pengertian CV adalah suatu bentuk badan usaha yang persekutuannya didirikan oleh 2 orang atau lebih. Beberapa anggota yang memiliki tanggung jawab yang tak terbatas, dan sebagian anggota yang memiliki tanggung jawab yang terbatas. CV ada singkatan dari Commanditaire Venkoscope, yaitu jenis badan usaha persekutuan belum memiliki badan hukum. Pendirian CV atau persekutuan komanditer adalah menggunakan akta dan harus didaftarkan. Para pemilik modal pada CV atau persekutuan komanditer dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu persekutuan pasif dan aktif. Persekutuan aktif komplementer yaitu sekutu yang menjalankan perusahaan dan memiliki hak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Yang kedua, sekutu pasif komanditer, sekutu yang hanya menyerahkan modal dalam persekutuan dan tidak turut campur ke pengurusan maupun kegiatan perusahaan. Baik, selanjutnya, apa ciri persekutuan komanditer atau CV? Nah, di sini kita dapat mengenali suatu badan usaha adalah persekutuan komanditer. Dilihat dari karakteristik ciri-ciri CV adalah: 1. Terdapat 2 jenis keanggotaan dalam CV, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Kedua, sekutu aktif adalah anggota yang berperan menjalankan perusahaan. Ketiga, sekutu pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal usaha tanpa turut serta dalam menjalankan perusahaan. Yang keempat, sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tak terbatas. 5. Sekutu pasif memiliki tanggung jawab hanya sebesar modal dan ditanamkan kepada perusahaan. Jadi seperti itu. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari CV. Bisa kita lihat dari CV Fajar Jaya. Ada juga CV Duta Jaya, ada juga CV Indarana Putra, ada juga CV Mitra Bangunan. Nah, apa saja jenis persekutuan komanditer atau CV? Bagian-bagiannya. Yang pertama, persekutuan komanditer murni. Yaitu jenis persekutuan komanditer murni ini merupakan bentuk persekutuan komanditer yang di dalamnya hanya terdapat suatu sekutu komplementer aktif, sedangkan sekutu lainnya merupakan sekutu komanditer pasif. Nah, seperti itu. Yang kedua, persekutuan komanditer campuran. Bentuk CV ini merupakan jenis persekutuan yang berasal dari firma, di mana firma memerlukan modal tambahan. Sekutu firma akan menjadi sekutu komplementer aktif, sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer pasif. Nah, selanjutnya nomor 3. Nah, persekutuan komanditer bersaham. Nah, di bagian ini persekutuan komanditer bersaham. Jenis CV ini adalah bentuk persekutuan komanditer mengeluarkan saham namun tidak diperjualbelikan, di mana sekutu komplementer dan sekutu komanditer mengambil suatu saham atau lebih. Tujuan dari saham ini dikeluarkan adalah untuk mencegah terjadinya pembekuan modal, karena di dalam persekutuan komanditer yang tidak mudah untuk menarik modal. Nah, kelebihan dan kekurangan CV. Nah, baik, kelebihan dan kekurangan CV antara lain kelebihannya Kelebihannya pertama, proses pendirian tergolong mudah. Yang kedua, kemampuan manajemen badan usaha terbentuknya CV umumnya lebih besar. Yang ketiga, bentuk usaha CV cenderung lebih mudah mendapatkan modal daripada berbebankan karena lebih dipercaya. Nomor 4, biasanya CV lebih mudah berkembang karena manajemen
manajemennya dapat diisi oleh profesional sehingga pengelolaan lebih baik. Nomor 5, risiko perusahaan dapat ditanggung secara bersama-sama oleh sekutu. Kekurangan CP persekutuan komunitas. Nah, kekurangannya, operasional CP tergantung pada sekutu aktif bertindaknya sebagai pemimpin sekutu sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Yang kedua, modal yang telah distorkan ke perusahaan sangat sulit untuk ditarik kembali. Yang ketiga, mudah terjadi konflik antara sekutu pengusaha di dalam CP. Nah, jadi seperti itu kelebihan dan kekurangan CP itu sendiri. Baik, cukup sekian dari pengertian pembagian CP-CP saya.